Langsung aku. Iya. Iya. Oke. Ya. Halo teman-teman. Halo Halo. Kak. Ini Halo Mas. ada Ian, Era, sama Billy. Ian dari GKJ mana, Ian? Ika Cewek Rungkut. Oh, GKJ Rungkut. Ya, Kelas berapa kamu, Ian? kelas 12. Oh, kelas 12. Oke. Ya. Nanti rencana mau ambil jurusan, mau kuliah kamu di mana, Ian? Maunya sih ke bisnis gitu. Hmm, hmm. Manajemen bisnis gitu ya. Biasanya sih Ya, gitu ya. ya. Oke, ya thank you ya teman-teman yang sudah join hari ini. Oh, ada satu lagi nih. DLV Media Visual. Ini siapa ya ini ya? Rangga, Rangga. Oh, Ronggo lah. Tangga Rifan. Mas Ronggo. Ya, ya. Oh ya wes, halo Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join di breakout room, khususnya untuk ini bidangnya perbankan. Jadi tadi mungkin teman-teman sudah lihat di depan di brief singkat tentang yang tak kerjakan. Aku kerja di dunia perbankan sebagai seorang sekarang currently sebagai seorang sales gitu. Ini aku share ini ya, bentar ya, salah. Share screen bentar ya. Oke ya. Teman-teman mungkin ada yang boleh bantu aku ya supaya lebih enak ya ngobrolnya. Menurut teman-teman yang pertama tersirat di kepalanya teman-teman kalau lihat perbankan itu apaan sih? Ngapain sih? Pegang uangnya orang, Pak Heri. Pegang uangnya orang. Oke, betul. Ada lagi yang mau jawab? Ian? Eh, Kurang tahu aku kalau perbankan. Oh, masih belum tahu Oh, itu. belum tahu, belum tahu. Ya, mungkin Billy sama Era mau nambahin nih, perbankan ngapain sih? Bank itu, Hitung-hitung. Hitung, bener. oke, bank itu Mas, penjembatan ya. Kalau secara teori yang aku pelajari itu penjembatan antara orang yang punya lebih dana kepada orang yang kekurangan dana. Jadi bank sebagai FI itu sebagai penjembatan gitu sih, Mas. Secara teori, Hmm. definisi secara teori ya, seperti Mm-mm. itu. Nah, itu salah satu definisi yang cukup menjawab sih sebenarnya. Secara umum perbankan itu kayak gimana? Jadi teman-teman, perbankan itu namanya kalau ada company, dia buka sebuah PT, dia pasti ada bisnis yang dikerjakan di dalamnya. Lah kan kita mikir ya, kalau orang naruh di bank ada bunganya gitu kan. Terus kalau naruh deposito juga bunganya lebih tinggi lagi. Terus dia untungnya dapatnya dari mana? Nah, itu seperti yang dijelasin sama Billy. Jadi kalau perbankan itu secara garis besar itu sistem bisnisnya itu kayak gini teman-teman. Jadi dia ngumpulin dana dari masyarakat yang kaya-kaya, bisa lewat deposito atau produk-produk lainnya atau tabungan. Nah, duit-duit yang sudah dikumpulin sama bank ini dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan pinjaman. Yang membutuhkan pinjaman siapa? Ya mungkin kalau kita mau beli rumah kita ngerti yang namanya KPR, kredit pinjaman rumah ya gitu ya. Nggak tahu kepanjangannya apa. Nah, itu bunga yang dipinjamkan ke KPR atau misalnya ada orang mau bikin usaha, dia butuh modal, dia pinjam modal usaha ke bank. Nah, bunga yang diberikan ke bank terus dibayarkan kembali balik ke bank sama orang-orang yang pinjam duit ini, itu pasti lebih besar dari yang dibayarkan bank ke orang-orang yang tadi taruh deposito, taruh tabungan, dan lain sebagainya. Nah, bisnis umumnya bank itu seperti itu. Nah, terus ini sekarang aku mau jelasin nih. Jadi kalau misalnya di dunia perbankan itu teman-teman itu harus lewat mana? Karena perbankan itu luas banget. Masuknya itu bisa dari berbagai macam bidang. Cuma ini yang paling umum ya, yang paling umum. Tak bagi jadi 3. Yang pertama itu service atau operation. Yang kedua itu di bawahnya yaitu sales. Yang terakhir itu others. Nah, kita bahas dari service atau operation dulu ya. Jadi aku dulu pernah
di bank itu kerja sebagai seorang servis, lebih khususnya itu kerja di bagian customer service. Nah, service itu adalah orang yang ngerjakan transaksi nasabah. Biasanya kita kalau dimasukkan lagi, kita ngetiknya teller atau CS. Kalau misalnya teman-teman ke bank apa aja, BCA misalnya yang umum ya, mau setor duit, mau tarik duit, atau ya tarik duit, setor duit, pokoknya berhubungan sama uang tunai, itu datangnya ke teller. Tapi kalau transaksi-transaksi lainnya kayak pembukaan rekening atau kartu ATM-nya hilang atau lain sebagainya, mau ngurus mobile banking, itu datangnya ke customer service. Jadi operation atau service itu mereka yang ngurusin hal-hal kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan sama dokumen proses nasabah. Tapi mereka nggak jualan. Meskipun sekarang sudah banyak banget orang-orang yang kerja di teller atau di customer service juga mereka diwajibkan untuk jualan sama perusahaannya. Nah, baru turun ke bawah. Ini divisi yang lain kalau ada di cabang, yaitu sales ya atau marketing. Nah, biasanya sih kalau bahasanya bahasa internal banknya itu ya, kalau seorang sales itu biasanya namanya itu title-nya itu relationship manager. Jadi orang yang memanage relasi dengan nasabah, tapi bukan seorang manajer. Title manager di situ itu menjurus ke job desk-nya dia untuk apa namanya memanage nasabahnya. Jadi bukan manajer. Kalau manajer dia punya bawahan biasanya kan. Kalau relationship manager kayak aku gini, aku bukan di jajaran manajemen, cuma kerjaanku aja memanage duitnya nasabah gitu. Itu dibagi jadi dua, lending sama funding. Kita kembali ke konsep perbankan yang awal tadi. Kalau misalnya bank itu ngumpulin duit dari masyarakat, terus dipinjamkan juga ke masyarakat yang membutuhkan, dia dapat untung dari duit yang dibalikkan dari pinjaman itu. Nah, lending itu adalah sales perbankan yang dia jualan produk untuk yang tujuannya dipinjam sama masyarakat. Jadi dia rata paling umum ya dua, yaitu KPR sama kredit untuk pinjaman. Pinjamannya yang ini bisa pinjaman usaha, bisa pinjaman buat eh, lain-lain lah. Ada macam-macam kebutuhan nasabah. Pokoknya dia minjemin duit, nasabahnya bayar dengan bunga gitu. Atau funding. Kalau aku funding, nah aku kerja di perbankan di BTPN ini, bagianku adalah sales, tapi yang bagian funding. Kerjaannya ngapain? Kerjanya untuk sales funding ini ya nyari duit dari masyarakat. Kan kita yang menghimpun dana dari masyarakat, terus diputar di lending. Jadi cara menghimpun duitnya, kalau paling konservatif umumnya bank yang zaman dulu lah ya sekarang juga sih, itu adalah dengan deposito. Deposito itu ya nasabahnya naruh sejumlah uang, tidak boleh ditarik dalam jangka waktu tertentu, tapi dia dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan. Kayak gitu. Nah, tapi sekarang produknya udah macam-macam banget perbankan. Nggak cuma jualan deposito. Kayak gitu. Baru yang bagian ketiga itu adalah others. Jadi karena perbankan ini juga company, orang-orang di dalamnya juga banyak, dia pasti juga butuh pembukuan. Jadi butuh accounting. Dia juga pasti butuh memanage karyawan-karyawannya. Jadi dia juga butuh HRD. Dan segala hal yang dibutuhkan oleh perusahaan, bank pasti punya sebagai sebuah company gitu. HRD, finance, terus apa namanya HRD, finance ya pokoknya accounting kayak gitu pasti ada. Pasti dibutuhkan juga di perbankan. Cuma yang secara spesifik membedakan kalau orang ini kerja di bank itu nggak ada di tempat lain, ya sales lending funding ini atau operation atau customer service gitu teman-teman. Jadi ini lajurnya. Nah paling umum orang masuknya bisa langsung jadi sales bisa atau banyak juga yang dia itu mulai dari service atau operation dulu, jadi CS harus jadi teller dulu sehingga dia mulai ngerti gambaran transaksi-transaksi produk-produk perbankan, baru dia mungkin kalau betah di sana ya dia lanjutin, kalau dia pengen coba hal yang lebih menantang gitu pindah ke sales gitu. Nanti pertanyaannya di terakhir ya teman-teman, ini tak jelasin sampai selesai dulu. Nah, terus ini jadi kalau aku harus menjelaskan ya karena aku adalah sales funding, ya aku lebih ngerti tentang hal-hal yang berhubungan sama funding. Maksud salah satunya ini produk. Ini contoh produk-produk yang tak jual di
di tempatku kerja sekarang. Tapi ini aku cuma jelasin brief-brief aja ya. Tabungan ya kita ngerti. Cuma kalau sekarang tabungan bank lebih banyak mulai bergerak di bank digital. Nah, salah satunya tak jual itu namanya Genius. Mungkin teman-teman pernah ke mall terus ditawarin Geniusnya kakak. Nah, itu salah satu barang yang tak jual juga. Terus reksadana. Reksadana ini adalah investasi di mana nasabah bisa naruh investasi ini tapi dikelola oleh pihak-pihak tertentu yang bisa dibilang dia ya ahli lah di bidangnya. Itu pihaknya ini adalah institusi tentunya gitu. Obligasi. Nah, mungkin teman-teman sekarang lagi rame nih baca-baca koran tuh apa. Utang Indonesia membeludak banyak. Utang Indonesia bisa banyak salah satunya dari obligasi. Karena obligasi itu adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh institusi lalu nanti diperjualbelikan oleh masyarakat dan ya intinya institusi yang mengeluarkan dia harus membayar hutangnya itu, surat hutangnya ini sampai lunas. Ada jangka waktunya biasanya. Obligasi ini bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kalau teman-teman baca utangnya pemerintah banyak, ya karena pemerintah cari utangnya salah satunya dari obligasi. Dia ngeluarin obligasi yang dibeli oleh masyarakatnya sendiri dan juga dibeli oleh orang asing, maksudnya orangnya dari negara lain kayak gitu. Terus falas, transaksi falas itu kita juga kalau misalnya konversi dari teman-teman misalnya punya 10.000 US dollar gitu ya, mau dikonversi ke rupiah, itu bank pasti ngambil untung. Termasuk teman-teman punya uang 100 juta mau dikonversi ke US dollar, itu bank juga pasti ngambil untung. Ya dimanapun ya namanya tukar uang pasti ada ini ya, ada hitung-hitungannya, ada yang pihak yang diuntungkan, termasuk di money changer juga teman-teman kayak gitu. Asuransi, jadi memang mungkin sudah sekitar 10 tahun lebih ya, bank itu sekarang itu hampir semua bank besar itu pasti kerjasama sama pihak asuransi. Jadi dia selain nawarin produk-produk investasi, dia juga nawarin asuransi. Asuransi ini buat proteksi keamanan dana nasabah. Karena kan nasabah ya selain dia perlu untuk ningkatin duitnya, investasi, dia juga perlu jaga dirinya juga keuangannya. Ya, termasuk unit link ini salah satu anunya asuransi lah. Investasi yang ada di dalam asuransi. Cuma kita nggak akan pelajari ini lebih dalam ya sekilas-sekilas saja. Itu produk-produk yang tak jual kalau kerja sebagai sales di funding. Terus job desk yang kita kerjain apa ya namanya sales ya, kita harus telepon, kita harus visit, itu basic ya. Kerja di sales manapun itu call sama visit, atau mungkin ada beberapa tempat yang keliling. Tapi kalau perbankan itu kita memang sebelum keliling itu kita lihat call dulu, visit ya. Call dulu, visitnya itu biasanya sudah janjian. Jadi telepon nasabahnya udah janjian, kita ketemuan di mana, terus kita nawarin produk kita. Kalau nasabahnya tertarik, kita harus ngurus yang nomor 3 prosesnya, kayak dokumen-dokumennya itu kita yang bantu ngisi apa segala macamnya, kita mastiin dananya ready, kita mastiin semuanya beres, baru dokumen-dokumen ini disetor ke tim operation yang nanti akan memproses dokumen ini supaya transaksinya jalan kayak gitu. Sisanya ya hal-hal yang ini ya yang ya pada umumnya kalau di kantoran lah ya, meeting tentang strategi-strategi buat mencapai target, terus back office ya ada berapa data-data yang perlu diisi, segala macamnya lah pokoknya yang perlu yang umum dikerjakan orang kantoran kayak gitu. Nah, ini job deskku secara umum. Terus skill yang diperlukan kalau teman-teman mau kerja di bank. Sebenarnya skill-skill yang tak tulis di sini itu skill-skill belajar ya. Jadi maksudnya bukan kalian harus tahu dulu baru bisa masuk di perbankan. Skill yang tak tulis di sini itu adalah skill yang kalian masuk itu pasti di training. Namanya perbankan itu pasti di training. Dan setelah di training ini pasti diharapkan punya hal-hal ini. Yang pertama ya harus ngerti produknya segala macam A sampai Z itu harus ngerti. Prosesnya A sampai Z itu harus ngerti. Terus ngerti ekonomi itu maksudnya ya itu kan kita jualan produk investasi ya kita sedikit-sedikit harus paham sekarang ekonominya lagi gimana, ISG-nya lagi gimana, pemerintah lagi strateginya kayak gimana, kondisi dunia secara global, secara Asia itu harus gimana, itu kudu ngerti. Terus speaking ya itu maksudnya harus bisa nyampaikan produk-produk itu ke nasabah sekaligus ya jual ya.
Kita namanya sales itu pasti kita harus bisa ngerayu nasabah supaya dia ya mau untuk beli produk yang kita tawarkan gitu. Karena kita jualan itu saingannya juga banyak. Bank-bank Indonesia kan banyak banget. Indonesia itu salah satu negara yang banknya itu banyak banget dan berkembang gitu. Ya, ada plus minusnya sih. Kebanyakan bank sama sedikit bank itu ada plus minusnya. Tapi Indonesia salah satu yang banknya itu banyak gitu. Terus yang berikutnya building relationship. Jadi kalau nasabah udah masuk, kita tuh maintain, kita update investasinya kayak gimana, sambil kita tawarin produk lainnya. Nah, yaitu makanya title-nya seorang sales di perbankan itu namanya relationship manager. Jadi dia yang memanage relationship-nya sama nasabahnya. Dia yang ngurus keuangannya nasabahnya. Dan biasanya nggak cuma masalah untung rugi, tapi juga kedekatan sama nasabahnya gitu. Yang terakhir ya harus telaten ya, nasabahnya banyak, kamunya satu, orang yang diurusin banyak dan yang diurusin permasalahan duit. Kalau nggak telaten ya susah, kita ngurusin uang orang, kita lalai sedikit, itu orangnya bisa marah-marah, duitnya jadi hilang atau gimana, prosesnya nggak jalan, transaksinya nggak jalan, apa segala macamnya. Jadi kalau di perbankan mau nggak mau ya harus telaten ngurusin orang banyak, kayak gitu. Nah ini kemampuan yang diperlukan. Terus, nah ini yang terakhir sih, slide terakhir tuh. Jadi ini benar nggak sih? Nanti kita sambil jalan ya jawabnya. Jadi ada beberapa hal yang persepsi orang tentang perbankan. Jadi yang pertama, masuk bank harus pinter ngitung nggak? Gitu. Menurut teman-teman harus pinter ngitung nggak? Kalau masuk bank harus pinter ngitung nggak kira-kira? Iya. Jawabannya adalah nggak harus pinter, tapi harus bisa ngitung. Jadi bisa sama pinter tuh beda ya, kayak kita lari. Eh, mungkin nggak bisa lari cepat, tapi bisa lari. Sama kayak perbankan. Ngitung nggak harus pinter, tapi harus bisa ngitung. Harus bisa ngitung ya gampangannya ya ngerti perkalian, ngerti pengurangan, ngerti persentase, kayak gitu-gitu basic-basic harus ngerti. Masalah ngitungnya bagaimana, itu pasti kita yang harus belajar sendiri. Ngitung investasinya nasabah, ngitung keuntungannya dia, ngitung modalnya dia, segala macamnya, itu harus belajar sendiri. Tapi nggak harus jago-jago amat kok ngitungnya. Yang penting bisa ngitung gitu lah. Terus harus jurusan ekonomi enggak atau bisnis. Nah, biasanya ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Emangnya harus perbankan itu orang di perbankan kan ngurusin duit. Biasanya kan kayaknya jurusan ekonomi atau bisnis. Nah, mungkin zaman dahulu dulu banget itu mungkin yang dipertimbangkan untuk masuk bank ya yang jurusan-jurusan ekonomi atau bisnis. Tapi sekarang perbankan nggak peduli. Jadi bank itu adalah salah satu institusi yang bodoh amat sama jurusanmu itu apa. Yang penting kamu mau kerja di perbankan. Saya punya teman, dia ngambil S1-nya itu jurusan tari. Jurusannya itu buat ngajar nari, teman-teman. Tapi ya akhirnya jadi kerja di bank juga gitu. Dan ada juga yang dari jurusan teknik, ada banyak yang dari jurusan psikologi, ada banyak dan lain sebagainya. Jadi bank itu salah satu tempat yang bodoh amat sama jurusanmu. Yang penting kamu mau kerja di bank. Yang penting waktu tes kamu lulus dan kamu survive di bank ya kamu bisa kerja di bank kayak gitu. Terus yang terakhir nih, nah ini juga banyak banget ditanya ini. Masuk bank itu harus good looking nggak gitu, harus cantik ganteng nggak gitu. Nah, jawabannya itu ini ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa bank yang memang dia ada standar-standar tertentu. Tapi pada umumnya seluruh bank memang punya standar tertentu untuk masalah penampilan. Tapi jangan dikira penampilan ini harus cantik banget apa ganteng banget gitu teman, karena penampilan itu relatif. Kalau aku ngomong gampangnya gini, good looking yang diinginkan oleh bank itu adalah orangnya itu penampilannya rapi apa enggak. Teman-teman ke bank nggak mungkin nemu anak yang rambutnya gondrong kayak rocker gitu ya. Kalau ngerti Renvaldo zaman dulu, nggak mungkin itu diterima di bank. Kecuali dia mau merelakan rambut panjangnya dipotong, terus pakai gel jadi klimis. Itu baru mungkin bisa diterima di bank. Jadi kalau harus good looking, enggak juga. Harus tinggi, enggak juga. Saya juga punya banyak teman yang ya mungkin tingginya mungkin nggak sampai berapa, cuma dia ya kerja aja di bank gitu. Cuma yang penting itu harus rapi. Ya penampilannya harus rapi, mulai dari rambut, wajah, cara berpakaian dan lain sebagainya. Jadi definisinya good looking-nya itu rapi gitu, kurang lebih ya. Terus ini kerja di bank duitnya banyak, fasilitasnya banyak. Nah, kalau aku bilang kerja di bank itu duitnya banyak nggak sih?
Kalau aku bilang relatif lebih banyak dari kalau teman-teman memulai dari tempat lain. Karena memang kenyataannya, apalagi kalau langsung coba ke jurusan sales ya, itu bank bisa kasih lebih tinggi daripada teman-teman nyoba dari bidang-bidang yang lainnya, meskipun bukan yang paling tinggi. Kayak kalau sekarang jurusan kayak programming itu bahkan baru start dari level terbawah udah bisa belasan juta. Tapi kalau perbankan ya bisa mungkin dari start langsung belasan juta. Tapi yang jelas perbankan termasuk yang relatif lumayan kalau secara ini ya salary awal maupun seterusnya itu termasuk bagus. Fasilitasnya banyak, iya, terutama kalau teman-teman di bank-bank besar, ya istilahnya paling nggak bank yang 20 besar lah ya, itu fasilitasnya memang biasanya banyak. Apalagi kalau sudah kayak tetap misalnya fasilitas buat kredit kendaraan, fasilitas buat ngambil KPR, fasilitas untuk ini, tunjangan-tunjangan ini itu lumayan banyak. Jadi kalau secara finansial bank itu lumayan oke, meskipun bukan bukan ini ya, bukan bidang pekerjaan yang oke banget secara salary, tapi termasuk yang lumayan lah ya, better gitu. Nah, terus ini di bawahnya lagi, kerja di bank pulangnya tepat waktu enggak? Ini sangat relatif tergantung teman-teman kerja di bidang di bagian mana dan di bank apa. Karena bank itu culture-nya beda-beda, bosnya beda-beda, di bank yang sama bosnya beda, itu pulangnya juga beda. Jadi ya itu sangat relatif. Jadi ada orang-orang yang kerja di bank itu pulangnya cepat, terus jam 5 itu udah dia udah pulang, ada yang jam 8 baru keluar. Itu sangat relatif tempat kerja, cabang, bos, kayak gitu-gitu. Atasan, ya. Nah, terakhir, kerja di bank ada risiko masuk penjara nggak? Nah, teman-teman mungkin kenal namanya, dulu ada yang terkenal Melinda, Melinda D ya, Melinda D. Itu adalah seorang bankir yang akhirnya terkena kasus. Jadi benar teman-teman, kerja di bank itu mau di bagian manapun itu punya resiko untuk masuk penjara, punya resiko ini, punya resiko kriminal secara finansial gitu. Entah yang disengaja maupun kita lalai. Ya, dan semuanya ya sebelum masuk perbankan semua orang pasti yang akan masuk pasti udah di training bahwa makanya di bank itu harus benar-benar ekstra hati-hati karena kita ngurusin dananya orang dan bisa jadi itu nggak kecil gitu. Nah, kalau syukur-syukur kalau misalnya nggak besar, kayak misalnya kalau ada beberapa teller salah apa, dia bisa kurunan ganti sendiri. Tapi kalau nominalnya gede, terus salah transaksinya, itu bisa fatal banget dan bisa dituntut sama orang yang mau transaksi itu. Nah, oke, itu sih teman-teman, ini secara umum ya, umum agak mendetail ya tentang karir di dunia perbankan yang selama ini aku alamin. Nah, sekarang aku buka sesi ini buat teman-teman, mungkin ada yang mau tanya-tanya, bebas. Ini ada yang barusan join, Mas. Ini ya, Hotaru. Halo. Ada yang barusan join. Iya, barusan join. Pas di akhir. Oh iya, itu orang mana itu orang? Sapa Hotaru, Hotaru. Wah, kamu join pas sudah selesai penjelasan briefnya ini. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan teman-teman. Cara enggak ada sih. Belum ada, Hotaru belum ada. Mungkin yang lain mau tanya. Enggak, kalau aku kan ini di bank sebagai seorang sales, tapi aku juga pernah dulu kerja di operation atau di service di customer service. Nah, itu kalau mau teman-teman juga mau tanya yang dari sisi itu juga nggak apa-apa. Mau tanya masalah landing ya sedikit banyak aku ngerti juga. Bebas, bebas. Saya Pak, tanya Pak. Waduh, ya. Silakan. Eh, yang mau saya tanyakan itu Mas Gary, jenjang karirnya gimana sih di perbankan itu? Kita masuk, itu jadi apa? Nanti bisa, eh, oke lah kita punya angan-angan jadi komisaris bank nih. Itu gimana sih prosesnya dari bawah, dari front office kah langsung langsung ke back office atau gimana? Itu nanti gimana sih jenjang karirnya di perbankan ini?
Terima kasih. Oke, thank you Mas Rangga untuk pertanyaannya. Jenjang karir di bank itu mulai dari mana, terus perkembangannya kemana gitu kan ya. Jadi gini teman-teman, beda bank beda cara masuknya dan beda strateginya. Cuma umumnya orang perbankan itu bisa memulai dari customer, dari operation atau service. Jadi dia belajar jadi teller dulu atau belajar jadi customer service dulu. Baru dia kalau mau, karena gini, kan tadi ada dua ya perbankan, service atau operation sama sales atau marketing. Secara jabatan itu seimbang. CS sama sales itu sama, pada kerja ini seimbang. Tapi kalau kita lihat secara grade, yang ini itu berdampak ke salary-nya dan juga insentif dan segala macamnya, itu selalu sales itu lebih baik daripada tim operation atau service di level yang setara. Jadi kalau CS ya lawannya RM kayak aku relation manager itu pasti lebih bagus secara benefit. Financial itu pasti lebih bagus yang marketing. Jadi kalau kejar duit banyak orang ngejarnya langsung ke sales. Nah biasanya masuk itu mulai dari service dulu, yang kecil dulu. Mungkin gajinya mungkin nggak setinggi sales, tapi dia belajar. Jadi kalau sales itu kalau mulai dari sales itu bagus. Kalau mau mulai dari operation itu bagusnya dia lebih ngerti detail dari dokumen, transaksi, prosedur dan sebagainya. Entah itu dari teller atau customer service. Baru kalau ada kesempatan dia pindah ke sales. Cuma kesempatan untuk pindah ke sales itu nggak selalu ada. Nggak semua orang juga ditawari. Jadi bisa jadi kamu stuck di situ, nggak pindah-pindah ke sales. Ada juga yang sudah masuk sales, tapi dia udah masuk ke service, terus lihat orang-orang sales jualan setengah mati, pontang-panting, terus dia di offer jadi sales tapi dia nolak karena dia merasa udah nyaman jadi kerja di bagian customer service atau teller. Ya itu banyak banget juga terjadi kayak gitu. Jadi rata-rata mulainya dari customer service atau teller. Cuma teman-teman ada beberapa bank yang memang buka program khusus, anaknya masuk bisa langsung jadi sales. Bisa jadi sales. Jadi dia langsung jadi sales tapi kayak semacam sales yang junior gitulah, yang ada agak sedikit beda sama sales yang masuk lewat jalur umum gitu ya. Tapi itu banyak juga bank yang sudah bikin program kayak gitu. Biasanya program-programnya itu embel-embelnya kalau di tempatku kayak RMDP, Relationship Manager Development Program. Ada juga yang ODP, Officer Development Program. Macam-macam, tergantung bank beda program. Tapi program seperti itu juga banyak banget kayak gitu teman-teman. Nah rata-rata masuknya itu, kalau rata-rata masuknya dari tim service dulu. Tapi ada juga yang ikut program bisa langsung ikut jadi tim sales gitu. Nah, terus kalau jenjangnya itu beda-beda nih dari sales sama service. Beda bank itu bisa beda modelnya. Nah, yang tak jelasin ini model tempatku. Kalau tempatku tuh gini, sales itu ada jenjangnya sendiri, service itu juga jalannya sendiri. Karena di tempat lain ada juga yang itu agak gabung gitu. Jadi entah dari sales, entah dari service bisa naik jadi branch manager. Tapi kalau di tempatku, branch manajernya di cabangku ada dua. Branch manager yang ngurusin sales, sama branch manager yang ngurusin bagian operation. Itu satu level. Tapi sekali lagi, secara insentif apa segala macam, pasti lebih bagus yang di bagian sales. Nah, setelah kalau teman-teman sudah pegang cabang, terus teman-teman performnya bagus, dianggap leadership-nya bagus, plus ada kesempatan, ada mungkin orang yang resign, ada posisi yang kosong, bisa naik ke bagian area. Jadi ngurusin area itu, kalau area itu ngurusin berbagai macam cabang di satu kota atau dua kota, kalau misalnya kotanya kecil gitu ya. Bagus lagi performance-nya, terus ada jenjang lagi, ada open position lagi, maka dia akan naik lagi menjadi regional. Dan gitu seterusnya sampai pegang nasional. Kayak gitu. Cuma ini hampir nggak cuma diperbankan ya, hampir di semua perusahaan, pabrik segala macam. Orang yang akan pegang-pegang posisi penting, misalnya dia sangat kuat di situ dan udah lama jadi angkat jadi direktur atau komisaris atau vice president atau apa
apapun istilahnya, beda bank, beda corporate kan beda nama, itu rata-rata diambil dari 2 divisi. Kalau nggak ngambil dari orang keuangan, pasti ngambil dari orang sales. Itu hampir semua. Jadi jarang banget nggak ada orang yang path career-nya itu dari tim service, jadi dari service pegang service branch, terus pegang service area, terus pegang service regional, terus dia bisa naik di posisi yang kayak presiden atau director, vice president atau apapun itu nggak ada. Pasti orang yang pegang jabatan-jabatan super tinggi ini itu pasti kalau nggak dari sales itu dari keuangan gitu teman-teman. Nah, kurang lebih itu sih Mas Rangga. Kalau di bank lain, aku nggak bisa secara jelas, karena nggak kerja di situ. Cuma kalau di tempatku kayak gitu. Siap, Mas Gary, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Rangga. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Aku Mas. Oh ya, Bill. Ya, Mas, kalau misalnya ngelamar ya, ODP atau manajemen trainee lah istilahnya itu kalau di BTPN itu apa ya, berapa lama gitu Mas? Terus kalau udah berapa lama itu apakah ada ikatan dinas gitu? Biasanya kan ada, nah itu sih Mas, pertanyaan itu. Kan ya Oke, aku oke. kan apa namanya kan baru lulus ya. Ya puji Tuhan sih aku udah kerja sih, tapi kan aku ya juga masih nyari-nyari Tahu. gitu loh. Kalau yang lebih baik lah gitu. Gitu sih pertanyaanku. Oke, ini lebih spesifik lagi ya. Tadi itu jenjang karir dijelasin sama tadi yang tak jelasin ke Mas Rangga itu yang luas. Kalau Bill ini secara spesifik kalau masuk ke program-program yang RMDP. Kalau di tempatku Bill namanya itu RMDP, Relationship Manager Development Program. Program ini setiap tahunnya requirement-nya itu bisa berbeda-beda tergantung dari keisengan dari orang yang bikin program ini, karena pada dasarnya program ini itu bukan masih dikembangkannya, mereka masih kayak apa ya, explore. Jadi program-program ini di semua bank itu pasti sampai sekarang mereka akan explore tentang program untuk development program ini. Jadi kadang katakanlah di tahun ini itu requirement-nya bisa yang hanya yang fresh graduate saja yang diterima, itu bisa. Jadi benar-benar cuma fresh graduate saja yang diterima. Atau bisa jadi tahun depan ganti lagi, hanya yang punya pengalaman di bidang perbankan saja yang diterima. Bisa jadi kayak gitu. Atau beda lagi, ada yang punya pengalaman yang memper ke perbankan, misalnya CS di Telkomsel gitu. Aku punya teman yang ikut program juga, dia sebelumnya customer service di Telkomsel. Dianggap itu memper sama bank, bisa dimasukin. Jadi kalau ngomongin tentang requirement itu bisa apa namanya? Bisa ganti-ganti per tahun tergantung dari keisengan dari orang yang ngerjakin proyek ini. Jadi dia mau explore-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Billy nyoba dan keterima, requirement-nya cocok, perusahaannya cocok, Billy masuk. Nah, ini dari yang tak alamin dan juga teman-teman bahwa aku kan juga RMDP ya. Jadi dulu aku di tim service, terus aku di offer aja ikut RMDP. Kamu diminta jadi RMDP, kamu mau nggak? Terus aku waktu itu ya udahlah coba jadi RMDP. Nah, aku punya batch lagi di bawahku, udah 3 batch di bawahku, semuanya hampir-hampir sama. Jadi modelnya gini Bu, secara kontrak ya Bill ya. Jadi aku di kontrak total harus kerja itu di perusahaan itu 2 tahun. Jadi 6 bulan pertama itu mix antara kita training di kantor pusat. Kalau sekarang karena pandemi jadi trainingnya ya zoom-zooman gitu. Terus plus ada on the job training di cabang. Jadi bukan biasanya ya, sampai sekarang pun itu modelnya 1 bulan training di Jakarta, 2 bulan masuk ke cabang coba-coba. Terus balik lagi ke Jakarta training 1 bulan, terus dibalikin lagi ke cabang 2 bulan coba-coba. Nah setelah 6 bulan ini sisanya itu kamu akan kamu akan di cabang terus dan kamu akan diakses, akan dinilai. Kalau misalnya dalam 1 tahun ini prestasimu dianggap oke, kamu dianggap potensial, kamu akan diangkat jadi pegawai tetap. Tapi meskipun kamu dianggap pegawai tetap,
setelah kamu diangkat, kamu akan diikat kontrak lagi. Kontrak ini hubungannya dengan penalti, karena program itu ngabisin banyak banget duit. Kamu nanti ikut program di bank, apalagi bank-bank besar ya, BTPN yang nomor 8 terbesar nomor 8 di Indonesia aja dia untuk satu orang dia bisa habis ratusan juta buat program ini. Undangannya itu trainernya tuh gila-gilaan, bagus-bagus. Aku beneran belajar banyak banget sih dari trainer-trainernya, dan itu nggak main-main. Terus fasilitasnya dari makan, kos-kosan, apa segala macam. Itu wah dulu itu banyak banget yang dikorbankan oleh perusahaan. Jadi ketika anak ini lulus diangkat pegawai tetap supaya nggak pindah ke bank lain, kan rugi tuh kalau udah diangkat dipindah ke bank lain. Dia akan diikat kontrak dengan penalti. Jadi kalau di tempatku di BTPN, setelah aku diangkat pegawai tetap, aku harus menyelesaikan 1 tahun pegawai tetapku itu, baru penaltiku hangus. Nah, setelah 1 tahun itu aku mau pindah bank, aku nggak ada ikatan. Tapi kalau belum 1 tahun, aku pindah bank, aku harus bayar penaltiku. Nah, kebetulan penaltinya 100 juta kalau di tempatku. Jadi kalau mau sudah diangkat pegawai tetap terus mau pindah belum 1 tahun, aku harus bayar 1 juta gitu. Tapi beda perusahaan, beda perusahaan itu beda caranya ya, Bill gitu. Nah, biasanya kalau yang ini ya, kalau program-program orang yang belajar pertama ke bank itu yang dianggap unggul, itu yang ikut programnya BCA. BCA itu dia punya program apa sih namanya? Bakti BCA. Nah, program ini dibuka tidak hanya orang yang untuk punya pengalaman, justru bahkan SMA pun bisa ikut apply di sini. Dan gajinya, salary-nya lumayan. Terus biasanya lulusan Bakti BCA ketika dia sudah menyelesaikan 3 tahun di BCA, tapi rata-rata Bakti BCA ini memulai dari customer service atau dari teller gitu. Tapi dalam 3 tahun ini kalau dia sudah selesai, itu terakhir itu temanku dapat ini sih, dapat tunjangan untuk pendidikan, dan itu lumayan lah. Lumayan ada berapa ya, lumayan lah pokoknya, nggak sebutin nominalnya ya, tapi lumayan itu bisa dapat tambahan. Jadi kalau udah nyelesain 3 tahun dan dia bisa ngajukan dirinya untuk jadi pegawai tetap di BCA. Tapi kalaupun dia nggak mau lanjut di BCA karena persaingannya ketat banget di BCA, dia mau ke tempat lain. Nah, orang lain ketika lihat CV-mu, oh kamu dari Bakti BCA, itu dianggap itu udah bagus banget karena BCA memang rata-rata pendidikannya untuk Bakti BCA itu bagus gitu. Dan ini luas, ada yang SMA di situ, jadi biasanya ada SMA di situ dia nyambi sama kuliah 1 minggu, ada yang anak S1, ada yang anak S2 juga ikut Bakti BCA, jadi ya tergantung. Ini yang umum sih Bim, kalau tempat-tempat lain juga pasti ada program-program kayak RMBP kayak gitu. Cuma kalau di tempatku kayak gitu. Oke, Mas. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau tanyain lagi? Ya, cukup Mas. Terima kasih. Oke. Oh iya, kalau salary ya Bil ya. Salary meskipun kamu masih training itu udah di atas UMR, dan itu ya lumayan lah, maksudnya di atasnya itu nggak beda tipis, tapi bedanya lumayan lah gitu untuk hitungan Surabaya gitu. Itu aja sih Bil. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain mau tanya? Mas tanya Mas, untuk tes masuk bank itu rata-rata tesnya ngapain aja, terus apa aja, dan tipsnya bagaimana? Gini, kalau rata-rata masuk bank itu kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke yang tadi aku sebutin ke Billy. Kayak misalnya programku di tempatku RMDP, requirement-nya per tahun bisa ganti-ganti. Kalau requirement-nya itu kayak ini, kayak misalnya pengalaman, misalnya dia cari yang sudah ada pengalaman 1 tahun atau 2 tahun di bank atau di perusahaan finansial, itu malah jatuhnya lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya itu interview. Jadi kamu tesnya itu bukan tes yang kamu kayak CPNS ngisi-ngisi soal-soal yang susah-susah itu. Tesnya paling ya psikotes, sisanya ya kamu interview sama orangnya. Nah, interview ini sangat menentukan sebaik mana kamu interview, kan dilihat, oh ini ngomongnya ini cakap, lancar, terus cara penampilan rapi, terus menjelaskannya itu bisa detail, terus ngomongnya itu bisa ngomongnya secara luas gitu ya. Maksudnya kan ada orang yang ngomong ya enggak, ada yang bisa memperluas omongan, ya itu kan dianggap nilai positif. Jadi kalau kita ke nasabah, kita bisa ngobrol banyak sama nasabah. Terus kayak gitu, yang hal-hal yang kayak gitu justru yang lebih dilihat. Sama dulu kamu kerja di tempat sebelumnya ngapain aja. Nah, itu juga pengaruh. Tapi kebanyakan itu justru hal-hal yang kayak gitu. Interview itu yang
yang paling menentukan kalau kamu mau ikut program-program kayak RMDP, ODP dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalnya dicari fresh graduate, ya mungkin mereka ada tes-tes ya kayak umum ya, hitung-hitungan matematika atau apa. Cuma tetap nilai utamanya itu di interviewnya. Kamu kalau interviewnya bisa luas, terus dilihat pengalaman, wawasannya luas, terus anaknya dilihat kamu dinilai orang yang mau berusaha, mau belajar, itu yang lebih dilihat justru kalau di perbankan ya gitu. Dan nggak peduli jurusanmu apa, bodo amat, pokoknya ada pengalaman di dunia finansial atau dunia perbankan gitu. Gitu Ra. Iya ya Mas. Ada mungkin kurang jelas? Enggak sih. Enggak, aku kan kemarin coba-coba ikut yang fresh graduate itu ya. Itu juga ada yang tes-tes kayak SHL itu loh Mas. Rata-rata kan sekarang pakai itu tes pertamanya buat masuk bank. Nah, apa ya? Kayaknya kok agak susah ya di penalaran Amerika karena kan itu pakai waktu terus habis itu berapa menit itu udah harus mengerjakan soal sekian kayak gitu loh. Jadi agak pusing di situ. Ada tips nggak? Aku nggak ngerti sih. Sebenarnya waktu aku ikut itu lebih ke interview. Aku pun ketika aku dari customer service terus di ini ya di offer aja pindah marketing ikut program RMDP, aku di interview ulang dan memang ya itu yang menentukan. Jadi memang beda bank itu beda ketentuannya ya Raya. Justru kamu bilang tes apa itu aku nggak ngerti. Aku ikut tes apa aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti apa-apa itu. Aku dulu kalau di BTPN itu perekrutannya untuk anak-anak kayak gini itu lebih ke arah ini ya di interviewnya itu kamu dilihat orangnya bagaimana gitu sih sama ya mungkin pengalamannya juga gitu Ra. Oke Mas, terima kasih. Ya nanti coba diterapkan nanti waktu wawancara. Teman-teman mau mention nama banknya juga boleh. Maksudnya aku bisa kasih gambaran kalau bank yang dituju misalnya teman-teman lagi coba apply ke bank A. Nah, bank A ini aku bisa kasih gambaran bank A itu kayak gimana, size-nya kayak gimana, terus itu bank asing, bank lokal atau bank kayak gimana, itu enggak apa-apa, tak bantu, enggak masalah. Boleh nambahin kan ya? Boleh. Saya kan juga itu dari warga bank. Saya hidupnya dibiayai bank. Seluruh saudara saya di bank. Dan satunya tuh bank BCA. Nah, Pengalaman dari saudara saya itu memang bakti BCA. Kalau sudah masuk BCA nih, itu mau ke bank mana aja, itu lebih mudah jatuhnya. betul. Seperti itu karena memang jujur masuk BCA itu nggak segampang itu maksudnya. Jadi susah banget masuk BCA. Tapi ketika selesai dari BCA itu lancar banget jalannya di luar. Kalaupun kita tetap mau di BCA, itu gajinya luar biasa kalau di BCA. Tapi untuk jadi pegawai tetap setelah ikut bakti BCA 3 tahun, terus mengajukan diri untuk jadi pegawai tetap itu juga nggak gampang. Sayangannya Betul, syarat-syarat. betul. Setuju. Tapi memang BCA jadi salah satu bank yang oke banget buat kerja. Oke-nya itu dari sisi apa? Salary. Ya pokoknya keuangan itu aman lah. Tapi yang lebih dari itu, sistemnya BCA itu bagus banget, sangat support ke karyawannya. Sistem untuk kerjanya pun itu mudah. Jadi biasanya teman-temanku yang dari BCA, terus misalnya masuk ke bank-bank lain, misalnya masuk ke BTPN ke tempatku, dia lihat BTPN, buset tempatmu ini ruwet banget, gak kayak BCA. BCA itu klik dan semua di sini itu harus ini panjang baru selesai. Jadi memang kerja di BCA itu enak. Kalau di bank-bank ya rata-rata yang swasta, aku kurang kalau yang swasta itu paling mantap memang orang pasti sebutnya BCA. Cuma ada minusnya juga. BCA itu dia jadi ini ya aku belum jelasin ke teman-teman. Oh ya, makasih ya Mas Rangga tadi. Aduh ya malah tak potong tak panjangin itu. Jadi di bank itu teman-teman setiap Indonesia itu punya namanya tier-tier. Jadi perbankan itu digolongkan ke tier-tier ini dan regulasi per tiernya itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau bank-bank besar macam BCA, Mandiri, BRI, BNI, 4 bank terbesar di Indonesia, dia itu buku 4 namanya.
bank buku 4. Terus ada lagi bank buku 3, ada lagi bank buku 2, sama bank buku 1. Regulasi ini baru berubah. Jadi kayak CIMB Niaga yang sebelumnya adalah buku bank buku 4, sekarang turun jadi bank buku 3. Permata juga kalau nggak salah turun dari bank buku 4 jadi bank buku 3. BTPN dari dulu masih bank 3. Jadi hampir masuk bank buku 4, cuma karena pandemi agak slowing down revenue-nya, profit-nya apa segala macam, jadi lamban naik ke buku 4. Nah, bank buku 4 itu dia nggak bisa ngasih deposito bunganya terlalu tinggi. Nggak mungkin, karena udah regulasinya. Bank buku rendah yang di bawah itu bisa ngasih deposito yang bunganya itu lebih tinggi. Jadi misalnya orang-orang yang kaya-kaya, katakanlah aduh aku punya uang nganggur dan katakanlah 10 M gitu ya. Aku 10 M nganggur lagi nggak ada proyek mau tak depositokan dah mungkin sekitar 5-6 bulan tak tarik lagi. Dia mau naruh di BCA itu bunganya rendah depositonya. Marketingnya kan susah mau nawarin ke dia, Pak, bunga kita segini. Dengan dia loh di BTPN lo bisa sampai segini, kamu kok cuma segitu. Dia akan prefer taruh di bank buku 3. Kalau bank buku 3 itu secara reputasi masih oke lah, masih terjamin orang naruh bermiliar-miliar masuk ke buku 3 kayak macam BTPN, terus UOB, Maybank gitu. Dia naruh di situ bunganya bisa lebih tinggi depositonya daripada BCA. Jadi kalau jadi orang funding ya kayak aku ya, cari uang ke masyarakat, kerjanya di BCA itu agak susah teman-teman. Karena depositonya rendah. Jadinya kalau mau nawarin nggak bisa deposito, harus produk yang lainnya. Harus masuk ke reksadana, harus masuk ke insurance, unit link, dan lain sebagainya. Jadi ya ada plus minusnya juga. Tapi kalau secara umum kerja di BCA itu termasuk yang paling oke lah kalau di dunia perbankan. Gitu teman-teman. Maaf ya Mas Rangga tak potong tadi kebablas. Gak apa-apa, Ger. Gak apa-apa. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya seputaran perbankan? Ada lagi yang mau tanya sebelum ini ya, jam 9 kita mau ke main room lagi untuk Nggak mau closing. habis nih. Iya, 1 menit lagi. Enggak, Kak. Cukup, Kak. Oke ya. Tapi habis ini langsung ini ya Mas ya, langsung ke main room ya. Ya boleh. Ini setelah ini akan kembali ke room utama teman-teman. Kita semuanya kembali ke room utama karena akan ada closing di situ. Nah, teman-teman juga diminta tolong untuk ngisi post test. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya atau mungkin besok baru kepikiran pertanyaan seputar perbankan, teman-teman nggak usah ragu, boleh WA ke aku. Cuma kalau jam kerja ya agak slow aku ininya ya, agak slow untuk apa namanya balasnya karena ya tak utamakan ya kerjaan. Jadi nasabah-nasabah yang tak utamakan gitu. Oh, satu lagi tadi aku mau sharing tapi lupa. Ini lagi ingat ya sedikit ya teman-teman ya. Enaknya kerja di bank. Kalau teman-teman sering lihat orang yang banting setir dari dia itu kerja kantoran alias karyawan, terus dia banting setir jadi pengusaha dan dia berhasil. Kalau teman-teman lihat, rata-rata orang yang seperti ini itu dari dua. Yang pertama, orang teknik, jadi dia di perusahaan, di pabrik gitu, dia ngerti proses-proses bikin ini, bikin itu, akhirnya dia keluar, dia bikin perusahaan, dia bikin usahanya sendiri karena dia udah punya knowledge tentang produk ini. Atau banyak juga yang dari perbankan. Nah, aku nganalisis si pribadi ya, ini analisis pribadi. Kenapa kok orang perbankan itu keluar jadi pengusaha dia bisa sukses? Yang tak kira-kira kayaknya ya teman-teman, karena kita itu udah biasa banget lihat orang duitnya banyak. Sebelum aku masuk perbankan ya, aku mikir punya uang 1 M itu, punya uang nggak usah 1 M, 100 juta itu, waduh buset 100 juta itu buahnya rek. Orang kalau udah punya uang 100 juta, 200 juta itu buahnya ya. Masuk ke perbankan, terus nggak harus handle nasabah duitnya 100 juta ya ampun cak males kalau duitnya mending aku handle yang 5 M, mending aku handle yang 7 M atau bisa kalau bisa 10 M ke atas. Jadi kayak
kita lebih kebuka tentang perputaran duit gitu. Yang kita mikirnya cuma duit segitu-segitu aja, kita ya ampun orang ini duitnya itu sepuluhan M ini ya, puluhan M, mungkin ada yang sampai ratusan M, dan kita handle mereka, kita jadi ngerti orang kaya itu kayanya seberapa itu ya segitu. Terus kalau teman-teman dapat customer yang dia orang terpandang gitu ya, misalnya orang pengusaha super sukses punya PT besar di Indonesia, itu kita juga ngerti orang ini itu mainnya usahanya kayak gini, oh dia duitnya itu segitu, orangnya tipikalnya kayak gimana. Jadi banyak belajar juga dari orang-orang kaya itu, teman-teman. Ini satu hal yang mungkin nggak bisa ditemuin kalau di tempat lain gitu, tapi di perbankan apalagi funding nyari duit orang-orang mau investasi, ya ini juga bisa sih. Itu ya kita punya kesempatan buat temu orang-orang yang super kaya, yang kayak wih buset, ternyata jualan kayak gini tok itu bisa omset, bisa duitnya di deposito ratusan miliar atau puluhan miliar. Nah itu kita jadi ngerti. Nah makanya orang yang dari perbankan banding setir dia ke menjadi pengusaha, dia punya gambaran tentang duit. Dia ngerti, oh main bisnis ini size-nya segini, main di sini size-nya segini, dan dia nggak takut sama duit. Udah biasa handle orang yang duitnya banyak. Gitu sih teman-teman. Ini pendapat pribadiku ya. Gitu. Sudah jam 9. Nah, boleh langsung Langsung ke ini. ini ya ke main room ya. Oke. Thank you ya teman-teman yang sudah join. Kita kembali ke main room. Makasih, Mas. Iya, sama-sama Era, Billy, Hotaru, dan sebagainya. Yoga nggak ada suara, Kathleen juga nggak ada. Nanti kalau tanya masih bisa di ruang breakout lagi kan ya, Kak? Iya, bisa. Nah, jadi teman-teman tadi yang mungkin sudah selesai bisa dilanjut. Oke, aku next dulu ya Mas Tom. Yuk. Dokteran, bagaimana Mbak Bel? Mas Alvin? Wah, aku jadi apa ya? Ini deh seru banget gitu. Banyak hal yang mungkin kita selama ini taunya gimana, ternyata nyatanya gimana gitu. Kayak aku yang pengen lanjut jadinya nanya sama Alvin itu. Sampai pesertanya tuh kayak, oh bener Mbak, tanyain itu aja Mbak gitu. Oh, kayaknya Dokter Mbak Bella pengen Bella. sekolah kedokteran sekarang. Nah, itu gimana ya? Atau cari pasangan dokter. Boleh lah itu. Boleh gimana Kak Alvin? Boleh dibantu ya? CV nanti. Oke. Tadi siapa jam ya Mas Mbak kedokterannya? Ya, dia, Michelle, Lanjut lagi Kak apa-apa. Ada yang mahasiswa, ada yang keluarganya juga. Latar belakangnya kesehatan juga ya Mbak Bel ya. Ada yang lagi koas tadi, tapi kayaknya belum balik ke sini. Oh wow, keren ya. Gimana? Mungkin Dea atau Michelle mungkin mau share atau Safa atau Raras atau aku lagi. Ya Michelle dari GKJW Jombang. Michelle dari GKJW Jombang. Halo Michelle. Michelle dari Rungkut ke Alvin. Oh, salah. Michelle-nya ada 2 loh ini. Michelle ada 2. Iya, yang tadi di kedokteran Michelle Rungkut. Oke. Oh iya. Kenalan dulu Mas Alvin, itu Michelle dari GKJW Rungkut. Bukan Michelle Agatha. Michelle siapa lagi? Dedeknya Kesha. Oh. Christiana Michelle. Oke. Yuk kita closing dulu yuk. Nanti ini kalau sudah ya semua kah? Udah gabung nih. Counting juga udah selesai. Udah semua sih harusnya ya. Alin udah 40. Udah. Ada yang masih di backup. Aku close aja. Oke.
Ya, teman-teman tadi yang mungkin belum selesai breakout-nya nanti bisa dilanjutkan breakout-nya dengan narasumber masing-masing. Tapi kalau yang sudah ditutup ya enggak apa-apa. Kakak-kakak narasumber mungkin bisa menjawab pertanyaan juga lewat chat. Boleh kan ya kakak-kakak kalau misalnya memang nanti belum ini. Jadi Boleh. bisa, bisa ditanyakan di grup peserta itu ada nomornya. Nah, kak itu bisa di chat secara pribadi kalau memang ada yang mau ditanyakan. Seperti itu. Oh iya, sebelum kita mau closing, minta tolong teman-teman untuk on cam lagi ya, yang belum on cam karena kita mau foto bersama. Sama mau ngingetin, nanti minta tolong teman-teman isi Google Form ya, survei di akhir acara kita. Minta tolong banget untuk isi karena itu sangat sangat penting buat tim kita gitu supaya nanti next event kita mau adain acara gimana dan supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, linknya udah aku post di chatnya Zoom, ada di grup WA kalian tadi juga ada. Gitu nanti isi nggak sampai 1 menit kok. Thank you. Tuh, jangan lupa ya teman-teman. Atau mungkin ada yang mau saran, Kak, lain kali bikin acara kayak gini lagi, tapi ditambahin apa itu. Tuh, ini belum kembali ya, sepertinya. Sambil nunggu 5 orang ini, atau adakah yang mau sharing? Satu orang aja deh. Gimana kira-kira job sharing? Mungkin Andrea bisa sharing dikit aja nggak? Kira-kira gimana nih job sharing? Menjawab nggak? Dapat gambaran nggak? Andrea ini ketua remaja loh. Oh iya, bener. Selamat ketua remaja ya. kita yang baru loh. Tepuk tangan. Ayo silakan ya. Terima kasih Mbak. Oke, jadi di job sharing kali ini apa ya? Pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya orang awam tanyakan itu terjawab gitu loh Mbak. Jadi kayak misalnya yang udah tadi di-share sama Kak Alvin di PPT di perkenalan itu kayak biayanya, terus pengalamannya, kayak kalau mau jadi dokter itu harus ngapain dulu sih? Nggak bisa kita cuman dari kuliah langsung jadi dokter gitu kan, nggak bisa kan. Harus ada beberapa tes atau beberapa pengalaman pekerjaannya harus dilalui dulu. Itu sih Mbak. Terus dalam kedokteran itu ternyata nggak cuman ilmunya doang. Maksudnya kita nggak pinter ilmu doang, butuh di kedokteran itu nggak butuh ilmu doang, tapi juga butuh keterampilan dan juga hal yang menarik itu tadi yang sempat di-share sama Kak Alvin itu ada 4 yang menarik dari biologis, psikologis, sosiologis, sama satunya lupa apa tadi Kak? Satu Kak Alvin tolong di lupa saya. Yang mana yang spiritual atau ya, yang spiritual. Nah, jadi kayak kalau kita udah nemu penyakitnya nih, kita nggak bisa langsung ngobati pakai obat satu ini. Nah, misalnya obat A atau jadi pasien kan beda-beda ya, ada yang cocok sama obat A, obat B. Nah, itu saya juga baru tahu kayak gitu. Jadi kayak dokter itu ya harus berinovasi terus. Terus kayak penyakit-penyakit itu kan harus diupdate juga. Penyakit yang ada di Indonesia atau ada yang di luar negeri itu belum tentu ada yang di Indonesia juga. Jadi kayak agaknya susah ya kalau jadi dokter menurut saya. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya sharingnya. Nggak apa-apa, susah kan belum dijalani. Nanti kalau udah dijalani, gampang kan ya, Mas Alvin? Ya nggak gampang sih. Coba, nggak apa, dicoba aja. Oke, kayaknya kita udah kumpul semua ya di sini. Kita mau tutup acara kita job sharing hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau join dari tadi jam 7 sampai sekarang. Teman-teman masih mau stay di sini, mau dengerin narasumber buat sharing tentang pekerjaan mereka. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman, juga bisa teman-teman pakai buat nanti kalau misalnya mau ngambil pekerjaan apa, atau mau ngambil jurusan kuliah apa, itu semoga bisa digunakan. Nah, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu, tapi nanti jangan pergi dulu ya, kita masih mau foto. Minta tolong
sama Mas Gary untuk berdoa. Oke, terima kasih teman-teman sudah join di acara job sharing hari ini. Kita sudah membukanya dengan doa. Yang buka Pak Pendeta, ditutup dengan anaknya Pak Pendeta. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak di surga karena kami sudah boleh ada di tempat ini untuk mengikuti acara job sharing ya Bapak. Kami mengucap syukur karena acara ini bisa berlangsung dan kiranya semua hal yang terjadi di dalamnya, informasi-informasi apapun yang tersampaikan di dalamnya, kiranya boleh menjadi berkat, boleh menambah wawasan dari teman-teman kami, adik-adik yang masih SMP, SMA, ataupun kuliah, ataupun yang lainnya, untuk lebih memahami lagi tentang bidang pekerjaan yang diinginkan atau yang dituju, dan bisa membuka wawasan bagi mereka yang masih bingung untuk berkarir ke depannya. Kami sungguh mengucap syukur atas acara ini Bapak, Engkau berkati semua yang sudah berusaha untuk mengadakan acara ini dan juga semua peserta yang join di dalamnya. Dan biarlah semua yang terjadi di dalam acara ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mas Gary. Oke, sekarang kita mau foto bersama. Boleh minta tolong Baling. Ayo on cam yuk yang lain. Ayo Kita mau foto nih. Jadi ada beberapa yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Tapi yang lain yang bisa tolong on cam ya teman-teman. Yuk. Oke, aku mulai ya sesi foto bersamanya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi pakai gaya. Tangannya gini dong. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Kalau misalnya masih ada yang mau tadi belum selesai, mau ngelanjutin sebentar, 5 menit, 10 menit atau apa, terserah, nggak apa-apa teman-teman. Boleh gabung lagi